Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul Karakter Kristus. Saudaraku, betapa beruntungnya kita menjadi orang percaya yang memiliki meterai Roh Kudus. Sebab Roh Kudus menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Artinya Roh Kudus membuat kita menemukan diri kita sendiri dan bagaimana harus bersikap terhadap Tuhan. Ya, terhadap manusia di sekitar kita, terhadap lingkungan alam di sekitar kita. Tentu dengan ketepatan yang sesuai dengan kehendak Allah. Roh Kudus yang akan menolong kita untuk itu. Untuk mencapai kehidupan sebagai anak-anak Allah yang memiliki kepribadian agung dan karakter yang mulia ini, seseorang harus terus belajar melalui proses panjang. Di sini tidak cukup seseorang mendengar khotbah, mengikuti seminar atau ceramah, atau membaca buku. Tetapi yang dibutuhkan mentor melalui ceramah, khotbah, atau seminar buku. Tentu mentor yang benar-benar telah berjalan dengan Tuhan. Ya, akhirnya setiap individu yang memang unik dan tidak ada duanya harus memiliki perjumpaan dengan Tuhan setiap hari secara pribadi. Itu sifatnya confidential, saudara, pribadi dan rahasia. Dan inilah seharusnya dialami setiap orang percaya. Saudaraku, banyak orang Kristen merasa cukup hanya dengan mendengar khotbah, membaca buku rohani, mengikuti seminar mengenai karakter building, bahkan mungkin mengikuti pembinaan berseri mengenai karakter building selama beberapa bulan, lalu merasa bahwa dia sudah memiliki karakter yang baik. Saudaraku, tidak mungkin. Hal itu tidak cukup. Sebab untuk menemukan diri kita menjadi manusia yang sesuai dengan rancangan Allah, yang berkarakter seperti yang Bapa inginkan, itu membutuhkan waktu sepanjang perjalanan hidup kita. Apakah itu 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, atau bisa lebih. Yang nantinya pada akhirnya kita bisa menutup mata, kita telah mencapai satu bentuk kepribadian dan karakter yang Allah inginkan. Yang Allah ingin wujudkan, atau Allah ingin hal itu terwujud di dalam hidup kita. Itulah orisinilnya. Jadi sebenarnya begitu seorang anak manusia lahir, Allah sudah memiliki rancangan bagi anak itu, bagi anak manusia itu. Sebagai umat pilihan, kita harus mempersoalkan menjadi manusia seperti apa. Dan Allah sudah membuat rancangan itu. Ada blueprintnya, ada cetak birunya. Kita harus bergumul untuk menemukan cetak biru atau blueprint itu. Dan tentu mewujudkannya. Harus menjadi manusia seperti apakah aku ini menurut Tuhan. Itu yang harus kita persoalkan dengan serius. Memang semua harus merujuk pada karakter Kristus. Namun karakter Kristus itu seperti apa? Ini yang harus kita ketahui, karena karakter Kristus adalah kemampuan untuk selalu mengerti apa yang Bapa kehendaki, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Saudaraku, tentu saja apa yang dialami oleh Yesus dengan apa yang dialami oleh kita masing-masing itu beda. Yesus menjadi manusia yang dalam segala hal disamakan dengan kita. Segala sesuatu yang Yesus lakukan selalu sesuai dengan kehendak Bapa. Sehingga Yesus bisa berkata, makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu yang menjadi prinsip hidup Tuhan Yesus. Demikian pula dengan kita. Kita mau memiliki karakter seperti Kristus. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang unik, mulia, dan agung dengan kemampuan seperti Kristus yang dalam segala hal yang kita lakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Oleh sebab itu dalam kekristenan, belajar mengenal karakter building tidak cukup hanya bicara apa itu rendah hati, apa itu lemah lembut, ya. Tidak cukup, saudaraku, ya. Karena kita memiliki ukuran Kristus, yaitu Yesus sendiri.
Dan di dalam karakter Kristus itu ada kepekaan, ada sensitivitas kepada Allah. Ya, kita harus menjadi seperti Kristus, memiliki pikiran perasaan Kristus. Nah, saudaraku sekalian, jadi memiliki pikiran perasaan Kristus itu sama dengan kemampuan untuk bertindak selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Dan itu menjadi perjuangan hidup kita sampai kita menutup mata. Bahkan mestinya itu menjadi satu-satunya agenda hidup kita. Bersyukur bagi yang masih muda dan mengerti kebenaran ini, karena kalian sejak dini sudah berlatih untuk memiliki pikiran perasaan Kristus. Nah, sebenarnya inilah poros dari keselamatan itu, saudaraku. Bukan hanya menerima pengampunan dosa lalu dibenarkan, tetapi juga proses untuk dikembalikan ke rancangan Allah semula. Sehingga seseorang, saudaraku, benar-benar bukan hanya dianggap benar, tetapi berkeadaan benar. Proses menjadi seorang yang berkepribadian agung dan mulia, yang memiliki kemampuan selalu melakukan segala sesuatu sesuai dengan pikiran perasaan Kristus, itu tujuan hidup kita, itu agenda hidup kita satu-satunya. Dan inilah sebenarnya inti dari keselamatan. Jadi inti keselamatan itu bukan terhindar dari neraka lalu diperkenankan masuk surga, tetapi perubahan hidup di mana seseorang memiliki kualitas hidup seperti Yesus, yaitu dalam segala hal yang dilakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Jadi saudaraku, karakter building itu bukan hanya dipelajari dalam 1-2 bulan, saudara, tidak bisa ya, atau dalam paket-paket tertentu, saudaraku, melainkan di sepanjang umur hidup kita. Karena kita adalah orang-orang yang benar-benar diproses terus menjadi murid dan tidak pernah berhenti sampai kita menutup mata, sampai kita dipanggil pulang ke surga. Dan tentu saja ketika kita menutup mata, kita dipanggil pulang ke rumah Bapa, kita sudah menemukan potret wajah hidup kita sesuai dengan rancangan Allah atas hidup kita masing-masing, saudara. Ya, makanya harus ingat bahwa ketika kita lahir di bumi ini, Allah sudah memiliki rancangan yang tidak sama dengan siapapun, unik. Kita mau menjadi manusia macam apa? Ya, Tuhan mau menjadikan kita unik dengan kepribadian yang unik, tapi berkarakter seperti Kristus, yaitu mampu melakukan segala sesuatu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Nah, di sini kita bisa mengalami seperti yang dialami oleh Yesus, ya, atau bersatu seperti yang dimiliki oleh Yesus, saudaraku, sebagai anak-anak Allah. Kalau Yesus menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa, dia juga adalah anak Allah. Kita juga menjadi manusia anak-anak Allah untuk kemuliaan Allah Bapa. Jadi kita hidup ini, eksis ini untuk kemuliaan Allah Bapa, bukan untuk siapa-siapa. Dan inilah harta kekal yang dapat kita miliki di dalam keabadian. Ini yang tidak bisa diambil oleh siapapun dari hidup kita. Dan kita tidak pernah menyesal menjadi orang percaya yang benar, yang diproses untuk menjadi semakin segambar dan serupa dengan Allah Bapa. Ya, kalau kita makin dibentuk menjadi segambar serupa dengan Allah Bapa, kita menjadi kemuliaan bagi Allah. Jadi kalau kita tidak makin menjadi segambar dan serupa dengan Allah, kita tidak bisa menjadi alat bagi kemuliaannya. Ya, kalau Yesus menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah, kita menjadi anak-anak Allah untuk kemuliaan Bapa. Dimanapun kita berada, kita memancarkan kemuliaan Allah. Oleh sebab itu, bagian kita adalah menyelesaikan karakter yang belum seperti Kristus. Sebelum kita meninggal dunia, kita harus sudah selesai. Kita harus selesai sebelum kita selesai atau sebelum kita meninggal dunia. Kiranya kebenaran hari ini memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000.
Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 Renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.